421, episode 79 The Secretive Plotter 6. Diupload oleh Baca Suara. Ini adalah buku yang ditulis oleh Recorder of Fear. Perekam ketakutan, manusia pertama yang bertemu dewa luar, dan para penulis yang juga menyebarkan berita tentang keberadaan mereka. Keterampilan eksklusif, pemahaman membaca, sedang aktif. Atribut eksklusif, skenario interpreter, sedang aktif. Saya merasa antisipasi saya tumbuh setelah melihat judul buku. Kalau dipikir-pikir, ini akan menjadi cerita tentang Secretive Plotter dan Most Ancient Dream. Plotter sering mengemukakan impian paling kuno ini, jadi saya berharap ini bisa menjadi kesempatan penting untuk belajar lebih banyak tentang hal itu. Saya bahkan tidak menyadari bahwa 999 telah menghilang pada saat itu. Semua yang saya fokuskan adalah membaca buku ini. Tepat 8 jam kemudian, saya menutup sampul buku itu. Wajah saya benar-benar tercengang. Ini. Saya tahu ungkapan yang sempurna untuk menggambarkan buku semacam ini. Itu bahkan lebih membosankan daripada cara bertahan hidup. Saya tidak tahu siapa yang menulisnya, tetapi jika buku ini diterbitkan di berbagai platform abad ke-21, maka saya yakin buku itu akan sama buruknya dengan cara bertahan hidup. Tidak hanya membosankan, tapi juga sulit dibaca. Petik 2. Hanya saja apa yang dibicarakannya. Namun, ada satu hal yang saya mengerti, yaitu, ada 5 dewa luar, besar di lubang besar yang luas. Nyala hidup, yang naik dari timur. Master of the Sunken Island, musibah dunia di barat. Raja Jurang Besar, penguasa alam semesta utara. Raja Hati Perak, penguasa ruang antar bintang di selatan. Dan akhirnya, Great Plotter, yang merangkak dari tempat yang tidak ada apa-apanya. Petik 2. Pengaturan ini bahkan lebih keren daripada cara bertahan hidup. Dalam konteks hal-hal sejauh ini, moniker, Great Plotter, ini sepertinya menandakan, Secretive Plotter. Sebenarnya, ada beberapa bagian yang menarik di antara teks-teks yang berkaitan dengan plotter sendiri. View beberapa perekam ketakutan yang telah menemukan Great Plotter datang untuk mengetahui bahwa dia sedang mencari impian paling kuno. Dihilangkan. Perekam yang beruntung itu dapat menanyakan kepada Great Plotter tentang identitas impian paling kuno. Ini adalah awal dari alam semesta ini dan penguasa roda gigi raksasa. Musuh fana tertua saya dan orang tua saya. Dan orang yang memutuskan akhir segalanya. View beberapa perekam ketakutan berhasil melihat ekspresi plotter besar ketika kata-kata itu diucapkan, dan mereka langsung pingsan. Setelah bangun, mereka tidak bisa lagi mengingat siapa mereka sebenarnya. Titik. Rekaman yang ditulis oleh sekelompok orang yang bahkan tidak bisa mengingat diri mereka sendiri. Apakah itu sebabnya penulis buku ini hanya dinyatakan sebagai perekam ketakutan? Saya ingin membaca lebih banyak tentang Great Plotter, atau Most Ancient Dream, tetapi sebagian besar buku itu tidak berisi catatan dari keduanya, melainkan kumpulan anekdot yang membosankan terkait dengan gambaran umum dari dewa luar sebagai gantinya. Bahkan pengembangan plot ada di mana-mana. Cukup sering, sebuah cerita akan berakhir dengan tiba-tiba tanpa peringatan hanya ketika itu semakin menarik, atau urutan peristiwa akan tercampur aduk bahkan dalam anekdot itu sendiri dan membuatnya sama sekali tidak mungkin untuk membuat kepala atau ekornya. Saya tidak hanya berbicara tentang satu cerita di sini, tetapi masing-masing dari mereka, jadi saya tidak bisa tenggelam dalam buku sama sekali. Cerita yang sangat menarik. Tidak lain adalah simulasi yang memutuskan untuk ikut campur. Petik 1. Bagian mana yang menarik bagimu? Buku ini sengaja dirancang dengan cara ini. Apakah Anda mengatakan bahwa itu ditulis dengan sengaja agar membosankan? Pesan yang ingin disampaikan oleh kisah ini cukup jelas. Jika penulis ingin menyampaikan pesan, maka dia seharusnya menulisnya sedemikian rupa sehingga orang lain bisa mengerti. Ini ditulis dengan gagasan bahwa, mereka yang tidak dapat memahaminya, tidak akan. Maaf. Kupikir aku mendengar desahan ringan, lalu percikan api kecil menari-nari di depan mataku. Kekuatan yang bocor dari tembok keempat membalik-balik halaman buku dan mulai mengekstraksi beberapa paragraf. Dan begitu paragraf-paragraf yang tampaknya berbeda itu, yang diambil dari berbagai cerita pendek, dihubungkan, mereka membentuk baris-baris teks berikut. Emosi, diturunkan dari alam semesta yang jauh dan jauh. Itulah aliran zaman kuno yang tidak pernah bisa diikuti oleh penulis ini. Kami sangat ketakutan. Mereka seperti monster dari alam semesta yang kita tidak bisa kenali. Ini, ketakutan, ini tidak berasal dari apa yang bisa kita prediksi. Ini adalah teror murni yang berasal dari hal-hal yang tidak pernah kita mengerti. Dengan kesulitan besar, kami menetapkan nama untuk masing-masing teror itu. Kami ingin berpura-pura bahwa, dengan memberi nama pada makhluk yang tidak dikenal, kami akan dapat memahaminya. Baru sekarang rasanya pesan yang ingin disampaikan buku ini mengungkapkan dirinya. Tentu saja, apakah upaya kami memiliki arti atau tidak, hanya mereka yang dapat memutuskan. Setelah membaca paragraf yang penuh pengunduran diri itu, saya pikir saya bisa melihat mengapa dewa luar mencemooh perekam ketakutan ini. Semua pengubah yang melekat pada mereka, secara tegas, tidak mencerminkan esensi asli mereka. Jika Anda, pembaca, temui mereka suatu hari nanti, ingat ini.
Orang yang menatap ke dalam jurang tidak akan memiliki pilihan selain menjadi gila, atau menjadi jurang itu sendiri. Setelah selesai membaca kedua, saya menutup buku sambil merasa sedih. Petik 2. Aku tidak mendapatkan apa-apa di sini. Pada akhirnya, hanya ada satu hal yang harus kupahami dari buku ini. Dewa luar, adalah makhluk yang tak terduga. Itu adalah beberapa kata yang sangat tidak bertanggung jawab, itu sudah pasti. Kata-kata seperti itu bisa diterapkan pada siapa saja, tidak hanya pada dewa luar, sekarang bukankah begitu? Yu Jung Hyuk, adalah makhluk yang tak terduga. Han Suyong, adalah makhluk yang tak terduga. Anda bisa mengatakan sesuatu seperti itu dan itu masih sesuai dengan konteksnya. Bahkan jika itu bukan dewa luar, memang benar bahwa kami tidak dapat sepenuhnya memahami satu sama lain. Kita mungkin merasa bisa, tetapi itu hanyalah khayalan sesaat dari pihak kita. Beberapa waktu yang lalu, saya berbicara dengan Yang Haiyong tentang topik ini. Devourer of Dreams diam-diam mendengarkan pikiranku mulai terkekeh. Kamu benar, itulah pesan yang ingin disampaikan buku ini. Pada akhirnya, kita semua hanyalah dewa luar, satu sama lain. Saya meletakkan buku itu dan melihat keluar jendela. Itu berbentuk melingkar, persis seperti ruangan melingkar itu. Sinar matahari tumpah samar. Saya melihat dewa luar menikmati berjemur di antara dedaunan hutan yang lebat. Beberapa dari mereka menemukan saya dan melambaikan tentakel mereka. Seolah-olah saya sedang melihat pemandangan yang menakutkan dari dongeng atau sesuatu, saya terus menatap tentakel itu. Bisa jadi penampilan luar mereka tidak mencerminkan sifat asli mereka. Sekarang setelah saya melihat lebih dekat, gerakan mereka juga tampak agak anggun. Hanya mereka yang menjangkau dapat menemukan kebenaran. Mungkin, tidak perlu bagiku untuk membaca buku itu sejak awal. Ya, dewa luar, ada di mana-mana di tempat ini, bukan? Aku diam-diam mengamati sekelilingku sebentar, sebelum mengaktifkan miniaturisasi, untuk menyelinap keluar jendela. Saya melayang dan mendekati salah satu dewa luar. Itu juga memperpanjang tentakelnya ke arahku. Saya tidak merasakan permusuhan di balik tindakan itu. Aku tidak akan bisa mobil jika kamu regret it. Bahkan setelah tembok keempat memperingatkan saya masih menjangkau ke arah tentakel itu. Saya selalu menyesali sesuatu dalam hidup saya. Namun, penyesalan saya atas hal-hal yang tidak saya lakukan jauh lebih besar daripada yang saya lakukan. Keterampilan eksklusif, pemahaman membaca, sedang aktif. Skenario terakhir dari ini adalah perang hebat melawan dewa luar. Dan melalui perang itu, dewa luar akan menghilang dari dunia ini. Mereka adalah satu-satunya makhluk di Ways of Survival, tanpa penjelasan rinci. Saya ingin bertanya kepada mereka. Tanyakan pada mereka dari mana mereka berasal. Tanyakan pada mereka untuk tujuan apa mereka bertarung melawan. Bahkan tidak satu kali pun selama kisah aslinya, dewa luar menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Mereka hanya mengaum, atau melontarkan ucapan-ucapan yang tidak dapat dipahami dan bertempur melawan konstelasi. Itu saja. Cucu. Tembok keempat, memperingatkan Anda. Saya memahami tentakel dewa luar. Seolah menanggapi sentuhan saya, tentakel melilit tangan saya seperti pohon anggur. Perekam ketakutan, mengatakan ini. Mereka mengatakan bahwa dewa luar adalah keberadaan yang tak terduga dan tak dapat dijelaskan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada yang tahu dari mana mereka berasal atau apa identitas asli mereka. Mereka bisa saja benar. Tindakan saya saat ini mungkin sama sekali tidak berarti. Kita mungkin akan berakhir saling bertarung nanti, seperti bagaimana itu dalam alur cerita asli, dan membawa kehancuran dan kehancuran yang menyedihkan bagi semua. Tiba-tiba, sekelilingku sepertinya diselimuti oleh melodi yang bergerak lambat. Di bawah sinar matahari yang cerah, dewa luar, satu persatu, menundukkan kepala ke arahku. Fabel, orang yang dicintai semua orang, telah mulai bercerita. Bunga-bunga kecil mulai mekar pada tanaman merambat yang diciptakan oleh dewa luar, seolah-olah mereka memberi saya sesuatu yang tersembunyi yang berharga. Aroma harum keluar dari bunga-bunga itu, segera menjadi lirik lagu. Dan setelah itu membentuk sebuah cerita. Kapten. Itu adalah bagian dari ingatan yang sangat lama. Yu Jung Hyoksi. Saya mendengarkan suara-suara itu seperti orang yang terpesona. Itu milik orang yang berbeda, tapi aku bisa menebak pemilik suara itu dengan mata tertutup. Saya sudah memikirkan ini sejak lama. Jika Secretive Plotter adalah Yu Jung Hyuk dari cerita aslinya, dan seperti apa yang dia perlihatkan kepada saya, jika garis dunia yang tak terhitung jumlahnya dari Ways of Survival ada di sana, maka kisah-kisah gagal yang tak terhitung jumlahnya dalam putaran regresi itu, di mana mereka akan berakhir. Dalam kehidupan selanjutnya, tanpa keraguan. Bahkan jika kamu mundur berkali-kali, aku akan selalu menemanimu, Kapten. Gelombang ingatan yang meluap menyapu saya dalam sekejap. Ingatan-ingatan ini tidak memiliki titik awal yang jelas, dan mereka juga tidak secara konsisten terhubung satu sama lain. Namun, saya bisa mengikuti mereka. Seolah-olah saya menghubungkan rasi bintang yang tidak dapat dihubungkan sebelumnya. Mungkin hanya saya yang bisa menghubungkan mereka di dunia ini. Dan pada saat itu, saya mengerti. Saya mengerti apa, dewa luar, itu,
mengapa Yu Jung Hyuk dari cerita aslinya harus menjadi satu dengan sukarela? Dan, mengapa dia tidak punya pilihan selain menjadi secretive plotter? Kisah rasa sakit yang berlangsung selama puluhan ribu, ratusan, bahkan mungkin selama jutaan tahun. Cerita dibuang oleh garis dunia dan tidak bisa disebut sebagai dongeng. Dan fragmen-fragmen dongeng yang menjadi alam bawah sadar dunia, melayang-layang di alam semesta dan merenungkan ingatan kuno. Akhirnya, suara-suara mereka yang tidak diselamatkan. Oh, cabang-cabang, dewa luar, yang menyelimuti sekelilingku seperti taman mulai meluas. Aku tidak bisa mengalihkan pandangan dari ingatan-ingatan ini, meskipun rasanya seolah-olah aku sesak napas karena ombak yang menghantam mereka. Tolong, ingatlah kami. Aku meraih fabel yang hancur karena sentuhanku dan mulai terisak. Ini terlalu berharga, dan saya merasakan kesedihan yang tak terkendali sekarang karena tidak ada yang mengingatnya. Saya tidak bisa mengerti atau mengubah ini. Yang bisa saya lakukan, apakah itu dulu atau sekarang, adalah hanya membaca mereka. Dewa luar mulai memekik pada saat bersamaan. You knows. Ho are you. Tanaman merambat mulai mengencang di sekitarku. Saya mendengar suara isak tangis yang datang dari dewa luar. Kedengarannya mereka bahagia, atau mungkin sedih. Itu adalah seruan kuno yang bergema dari sisi lain alam semesta yang jauh. Tol Dio tidak melakukannya. Dewa luar bergegas ke arahku segera membentuk hutan lebat yang tak bisa ditembus. Tanaman merambat tumbuh dan tumbuh, mencekik saya lebih keras dan lebih erat seolah menelan saya utuh. Seolah, mereka ingin menerima saya sebagai salah satu dari mereka. Seolah-olah, mereka ingin saya bergabung dengan mereka dan tinggal selamanya. Entah bagaimana aku berhasil mendapatkan kembali akalku dan berjuang keras untuk keluar dari sana sambil mendorong tanaman merambat. Sayangnya, semakin saya melakukan itu, semakin ketat batasannya. Jangan pergi. Bagaimana bisa? Saya tidak mampu untuk dilahap di sini. Jika saya benar-benar menginginkan yang terbaik untuk mereka, maka saya tidak boleh pingsan di sini. Tidak bisa pergi. Bahkan sebelum saya bisa melepaskan Unbreakable Fight, kedua tangan saya disegel. Tepat saat aku akan terseret tanpa daya ke dalam kegelapan tanaman merambat, sinar cahaya yang menyilaukan memisahkan mereka. Itu adalah Heaven Sucking Sword Mini, terlihat di bawah sinar matahari redup. Aku mengangkat kepalaku untuk menemukan nomor koma Yu Jung Hyuk, 999, yang memelototiku. Kamu bajingan, apa yang telah kamu lakukan? Finn.